Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita akan mulai untuk kegiatan belajar kita, yaitu kegiatan belajar pertama pada modul 1, yaitu tentang konsep pemrograman web dan instalasi web server. Adapun tujuan pembelajaran khusus daripada kegiatan belajar ini, yaitu pada akhir dari kegiatan belajar 1, strip 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pemrograman web dan instalasinya dengan benar. Jadi pada kegiatan belajar ini, nanti mahasiswa akan belajar mengenai konsep pemrograman web, kemudian seperti apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman, apa itu database, apa yang dimaksud dengan web server, apa itu browser, termasuk text editor apa saja yang bisa digunakan, serta praktik untuk instalasi pemrograman web, bahasa pemrograman, dan web server. Jadi yang akan dibahas di video tutorial ini nanti lebih mengarah kepada praktik instalasinya, adapun konsep daripada pemrograman khusus untuk kegiatan belajar 1.1 nanti akan adik-adik dapatkan di modul yang telah disediakan. Oleh karena itu, kita langsung mulai untuk melaksanakan praktik instalasi daripada bahasa pemrograman web menggunakan PHP, termasuk web server Apache yang sudah terkumpul dalam paket pemrograman, yaitu SAMPP, yang sebentar lagi akan dijelaskan. Baik, kita mulai adik-adik. Baik, untuk memulai kegiatan belajar kita, jadi pada hari ini kita akan melakukan instalasi bahasa pemrograman, yaitu PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman untuk web, kemudian ada web server, yaitu Apache, dan database-nya MariaDB. Semua aplikasi tadi terdapat dalam paket, yaitu SAM. Ya, jadi untuk menginstalasi ketiganya, kita bisa mendownload dulu SAM yang bisa diakses di website apachefriends.org. Di sini kebetulan versi terakhir daripada SAM saat ini adalah versi SAM 8.1.6 ya. Oke, setelah kita melakukan download, jadi cara mendownloadnya cukup dengan mengklik download, misalnya bisa for Windows kalau kita menggunakan Windows, atau SAM for Linux kalau kita menggunakan Linux, atau SAM for OS X kalau kita menggunakan Mac ya. Jadi kita bisa klik salah satu ini. Nanti setelah di-download, maka hasilnya akan muncul sebuah file installer seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk instalasi tinggal kita double klik pada file hasil download, muncul notifikasi seperti ini. Silahkan diklik yes. Ya, tunggu beberapa saat ya. Ini saya matikan internetnya agar proses instalasinya tidak terkoneksi ya. Ya. Jika ada pesan muncul seperti ini, ya silahkan klik OK saja. Kemudian klik next lagi. Di sini ada select komponen. Artinya apa saja yang akan kita install ya, defaultnya semuanya masuk ya, silahkan klik next saja. Kemudian di mana folder instalasinya ya, karena kebetulan di laptop saya sudah ada paket SAM versi sebelumnya, maka saya membuat folder kedua ya, jadi ada di drive C, kemudian folder SAM 2. Klik next. Kemudian bahasa yang kita gunakan defaultnya English, klik next lagi, kemudian klik next lagi ya. Jika muncul ya, ini karena tidak ada internetnya, maka silahkan tinggal klik lagi next ya. Kemudian kita tunggu proses instalasinya.
Dalam proses instalasi ini nanti semua bahasa pemrograman baik itu PHP, MySQL, kemudian tadi MySQL-nya menggunakan MariaDB ya. Kemudian web server Apache itu akan masuk semua dalam sekali instalasi. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi satu persatu. Kalau kita instalasi satu persatu maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya paket SAM ini kita bisa install kebutuhan untuk pemrograman web itu lebih mudah karena bisa diinstalasi sekaligus. Jadi kita tunggu proses instalasinya. Jadi sambil menunggu paket instalasi, perlu dipahami juga oleh adik-adik bahwa bahasa pemrograman PHP ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer saat ini untuk bahasa pemrograman web. Jadi PHP ini adalah seperti disampaikan di dalam modul, jadi adik-adik bisa juga membaca modul ya. Jadi di dalam modul ini dijelaskan bahwa PHP ini adalah bahasa pemrograman server side yang artinya adalah pemrogramannya jalan di sisi server. Nah, adapun yang ada di layar klien itu adalah dibuka lewat browser. Artinya pemrogramannya ada di sisi server, kemudian pengguna tinggal membuka halaman browser saja. Maka nanti proses yang ada di server akan terlihat di laman browser. Adapun contoh browser yang biasa kita gunakan ya misalnya seperti ini adalah Chrome ya, Google Chrome. Ya, Chrome ini adalah produk dari Google. Kemudian ada juga Mozilla Firefox. Ya, kenapa disebut Firefox? Mozilla Firefox karena Firefox ini dikembangkan oleh Mozilla. Jadi ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada Microsoft Edge ya, Microsoft Edge tulisannya ya. Ya, nanti itu adalah beberapa contoh dari browser yang bisa kita gunakan. Ya, jadi mana browser yang terbaik? Sebenarnya sama saja. Kita bisa menggunakan browser apa saja untuk PHP. Namun untuk uji coba kita dalam praktik-praktik pada kegiatan belajar ini kita akan menggunakan Google Chrome ya. Google Chrome alasannya adalah Google Chrome ini cukup familiar di pengguna, banyak yang menggunakan Google Chrome. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan text editor. Text editor ini kita bisa menggunakan Notepad, kita juga bisa menggunakan Notepad++, kita juga menggunakan Visual Studio Code, apapun yang kita gunakan masih bisa ya. Jadi kita pilih salah satu saja, misalnya kita menggunakan Notepad++. Ya, sambil menunggu instalasi, contoh tampilan Notepad++ itu seperti ini. Ya, ini adalah contoh tampilan dari layar Notepad++. Bentar ya. Nah, di layar Notepad ini nanti kita bisa menulis kode dan sudah ada barisnya. Jadi mudah untuk mendetek apabila terjadi kesalahan penulisan, baris ke-5, baris ke-6, baris ke-10, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan penulisan kode nanti akan ada warnanya. Ya. Jadi akan ada warnanya, misalnya contohnya kalau saya membuka sebuah file, ini ya. Jadi secara default pembuka PHP di Notepad++ itu akan berwarna merah misalnya. Kemudian nanti kalau ada variabel dia akan berwarna biru dan seterusnya. Oke. Kita lihat instalasinya ya sebentar lagi. Kemudian Apache. Nah, berbicara tentang Apache, Apache ini adalah web server. Web server Apache ini adalah pemroses daripada kode PHP. Jadi PHP itu karena berada di sisi server side, jadi dia tidak bisa dijalankan kalau tanpa adanya Apache atau web server. Nah,
Kalau hanya diinstal PHP saja, maka dia tidak bisa diproses dan tidak bisa dikirim hasilnya ke browser atau ke klien istilahnya. Jadi maka kita memerlukan adanya Apache Web Server. Ya. Adapun MySQL, ya MySQL seperti yang kita ketahui adalah database. Adik-adik pernah dapat di mata kuliah sistem basis data ya semester 2. Itu MySQL adalah salah satu database yang open source seperti halnya PHP juga open source, gratis, bebas digunakan dan familiar, juga memiliki fleksibilitas, kemudian usabilitas yang bagus. Kita bisa menggunakan MySQL dengan mudah karena kode-kode SQL itu bisa terbaca dengan baik di MySQL. Adapun Perl, nah ini ada juga istilah Perl. Jadi SAM ini adalah singkatan sebenarnya. Jadi Apache, MySQL atau MariaDB, PHP dan Perl. Nah, kalau Perl ini adalah bahasa pemrograman tambahan yang ada di paket SAM dan sebenarnya boleh kita tidak gunakan ya, tidak kita pakai juga boleh. Jadi Perl ini adalah bahasa pemrograman yang tambahan di SAM. Gitu. Jadi yang kita pakai adalah Apache sebagai web server, MySQL sebagai database server, PHP sebagai bahasa pemrograman web, dan nanti didukung oleh browser untuk melihat hasil dari coding pemrograman kita, dan untuk editor kita menggunakan Notepad++ untuk editor atau tempat menulis kode program gitu ya. Oke, instalasinya sebentar lagi selesai. Nanti akan ada tulisan di sini ya, create installer, itu berarti dalam proses instalasi ini dia akan meng-create banyak file dan banyak folder termasuk installernya. Jika muncul seperti ini, completing the SAM setup wizard, jadi ini artinya instalasi kita sudah selesai. Maka kita tinggal klik finish ya, misalnya ini klik finish. Maka di sini akan muncul SAM control panel ya. Jadi ini adalah kontrol panel dari SAM karena kita sudah melakukan instalasi SAM. Maka pada awal kita memulai praktik ya, kita akan menghidupkan Apache seperti yang tadi. Apache ini harus on, harus hidup, harus sudah di start. Kemudian MySQL kita start. Dua ini saja yang kita start di awal ya. Dan ini harus dilakukan sebelum memulai membuat kode program. Apache kalau sudah dihidupkan itu akan ada warna hijau ya, indikatornya. MySQL juga akan berwarna hijau ya. Dan kalau sudah seperti ini artinya Apache MySQL sudah jalan dan kita siap untuk membuat kode program. Untuk membuktikannya, kita bisa buka browser kita, kemudian kita ketik localhost ya. Localhost, enter ya. Nah, akan muncul seperti ini. Welcome to SAM for Windows 8.1.4. Selamat datang di SAM for Windows untuk Windows 8.1.4. 8.1.4 ini adalah versi dari PHP ya. Jadi SAM akan mengikuti versi dari PHP. Kalau PHP-nya versi 8.0, nanti SAM-nya versi 8.0. Adik-adik kalau mau menggunakan versi yang lebih baru, ya nanti akan muncul di Apache Friends, bisa di-download. Dan versi terakhir saat ini, saat saya melakukan instalasi ini adalah SAM for Windows 8.1.6 sebenarnya. Tapi yang sudah saya install ini adalah 8.1.4. Hampir sama ya, karena masih dalam versi 8.1. Ya, apabila sudah muncul seperti ini artinya Apache PHP-nya sudah jalan. Sedangkan untuk mencoba apakah MySQL atau MariaDB ini jalan, kita bisa klik phpMyAdmin atau mengetik localhost /phpMyAdmin. Ya, sama saja ya. Jadi bisa diklik phpMyAdmin. Nanti tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul layar phpMyAdmin, ini digunakan untuk mengelola database.
berarti MySQL-nya atau MariaDB-nya sudah masuk, ya, sudah ada. Jadi ini artinya instalasi MySQL atau MariaDB itu sudah selesai, sudah sukses, gitu ya. Jadi itu saja yang terkait dengan instalasi. Berikutnya adik-adik nanti akan latihan mencoba untuk melakukan instalasi baik itu web server Apache, kemudian PHP sebagai bahasa pemrograman, database MySQL atau MariaDB sebagai database-nya, dan itu akan adik lakukan instalasi pada komputer atau laptop masing-masing dengan menginstal paketnya yaitu SAM. Ya, bisa menggunakan SAM 814 atau SAM 816. Adik-adik jangan lupa untuk menjawab soal-soal post-test ya. Tadi sebelumnya, sebelum mulai belajar kan menjawab pretest dulu. Kemudian setelah mendengar penjelasan, belajar melalui video tutorial ini, membaca modul, silahkan jawab soal-soal pada post-test kegiatan belajar 1, strip 1. Nah, nanti bagaimana hasilnya apabila adik-adik mendapatkan nilai sesuai dengan standar atau di atas standar yang sudah ditentukan, maka adik-adik bisa melanjutkan ke kegiatan belajar 1 strip 2. Namun apabila nanti hasil daripada post-test di bawah nilai yang standar yang sudah ditentukan, maka harap untuk belajar lagi, baca lagi modulnya, ikuti lagi kegiatan pada video tutorial ini, dan bisa juga membaca referensi-referensi dari referensi yang lain atau dari video-video yang lain. Demikian, terima kasih. Semoga sukses. Kita sampai ketemu pada kegiatan belajar 1 strip 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.